Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tenggarnesia ini. Kali ini kita melanjutkan kupasan kita tentang sejarah singkat, asal-usul dan kehidupan dari Syekh Siti Jenar. Untuk itu, bagaimana perjalanannya ya? Tapi sebelumnya saya mohon dukungan dari panjenengan untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah, kami mohon untuk ditekan tombol like dan juga memberi komentar. Condro lan Kartiko Haneksen. Pada suatu hari terjadi diskusi antara Ali Hasan atau nama muda Syekh Siti Jenar. Diskusi terbuka atau empat mata dengan Sunan Giri sebagai ketua Wali Songo terjadi. Diskusi ini mirip sekali dengan diskusinya antara Syekh Nuruddin Araniri dan Hamzah Fansuri di Aceh, dan hasilnya sama dengan yang terjadi di Aceh. Sunan Giri tak mampu mematahkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Sunan Ali Hasan. Sunan Giri terpojok dengan alasan untuk menegakkan syariat Islam. Sunan Ali Hasan diusir dari Giri dan tidak lagi dianggap sebagai bagian dari mereka. Bahkan gelar Sunan pun dicabut. Akhirnya Ali Hasan keluar dari jajaran Dewan Wali dan memilih mendirikan padepokan sendiri di sebuah daerah yang tanahnya berwarna merah kecoklatan atau tanah lempung ya, hingga dirinya lebih dikenal dengan sebutan Syekh Siti Jenar atau Syekh Siti Abrid atau Syekh Lemah Bang atau disebut dengan Sunan Kajenar. Padepokan yang didirikan oleh Ali Hasan tersebut terletak di Krendowoso di sekitar Jepara. Ada yang meyakini bahwa Lemah Abang itu berada di dekat Cirebon, sebagaimana nama yang sampai sekarang masih dipakai dan mengajarkan ilmunya kepada orang-orang di sekitarnya. Satu hal yang kurang diperhatikan oleh Syekh Siti Jenar adalah pengajaran kepada orang-orang yang baru masuk agama Islam yang belum kokoh pengamalan syariatnya. Akibatnya mereka yang telah mendapatkan ajaran manunggaling Kawula Gusti ini suka menyepelekan syariat, karena yang penting dalam beragama ialah hakikat. Bahkan karena amalan lahir dinilai kurang penting, para murid Syekh Siti Jenar banyak yang seenaknya berbuat.
bahkan berbuat maksiat atau amoral. Sebagian dari mereka juga ada yang membuat onar di jalan-jalan dan pasar-pasar tanpa takut dosa. Ini yang ditulis oleh Agus Wahyudi di Silsilah dan Ajaran Makrifat Jawa halaman 65. Halaman 85 maksud saya. Sedulurku sekalian, ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar dianggap sesat oleh para wali songo karena dinilai telah menyimpang dari ajaran akidah. Hal tersebut diperparah dengan sikap para muridnya yang suka membuat keributan di tempat-tempat umum. Dan hal inilah yang kemudian hal ini yang kemudian menjadi alasan dari para wali songo ini untuk membujuk Sultan Demak Bintoro agar menjatuhkan hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar. Akhirnya Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati. Para wali Demak sendiri yang melakukan eksekusi tersebut, bukan prajurit-prajurit kerajaan. Karena bagaimanapun Syekh Siti Jenar dianggap oleh masyarakat waktu itu sebagai wali. Jika yang menghukum adalah prajurit, tentu akan menimbulkan kekisruan di masyarakat luas. Namun Syekh Siti Jenar lebih memilih caranya sendiri untuk menyebut mati. Ia telah mempunyai ilmu yang sempurna tentang kematian, sehingga ia mematikan dirinya atas kehendak Tuhannya. Kejadian ini membuat takjub para wali dan membuat mereka sadar bahwa yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar selama ini memang benar adanya. Secara sportif, para wali mau belajar tentang ilmu kesempurnaan makrifat dari Syekh Siti Jenar ini. Sebenarnya, para wali melakukan hukuman demi menyelamatkan umat agar tidak salah tafsir dalam beragama. Ini yang saya kutip dari Silsilah dan Ajaran Makrifat Jawa yang ditulis oleh Agus Wahyudi. Sedangkan kupasan lain dari berbagai sumber literasi yang nanti juga saya sebutkan judulnya, saya sebutkan pengarangnya, biar panjenengan bisa lebih tepat untuk mencari bila ingin yang lebih lagi. Banyak yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar itu mati karena dijatuhi hukuman mati. Ada yang berkata yang menjatuhi hukuman mati itu Sunan Kudus, ada yang berkata ini, dan Ki Ageng Mengging itu dibunuh oleh Sunan Kudus. Ada wali yang memanah dari jauh kepada Syekh Siti Jenar dan sebagainya. Itu
Bukan. Kalau dalam buku yang saya temukan, berbagai buku juga mengatakan bahwa Siti Jenar itu mencari jalan cinta sendiri, jalan kematiannya, dengan mengangkat dirinya atas izin Tuhan untuk berada kepada kehidupan cinta, gitu ya. Tapi monggo nanti mungkin panjenengan juga menemukan yang lain. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan teriring ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.